lawan Anies Baswedan makin kepanasan dan tak rela melihat keberhasilan Anies pimpin Jakarta, hingga tak ada cara lain untuk menyerangnya selain cara memfitnah. Sebut saja, saat ini Anies Baswedan dituduh bayar buzzer. Kok Anies Baswedan yang dituduh? Bukannya Jokowi yang pakai buzzer dan influencer? Pojok1.id, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, kembali menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut Anies Baswedan kerahkan buzzer di media sosial. Guntur Romli mengatakan, Anies membayar Rp1.000 untuk setiap komentar positif di akun Instagramnya. Guntur Romli membagikan tangkapan layar salah satu web yang diduga dikelola oleh buzzer Anies Baswedan. Dalam tangkapan layar itu terlihat tulisan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk berkomentar di akun Instagram Anies Baswedan. Disebutkan bahwa komisi perkomentar di Instagram Anies Baswedan yakni Rp1.000. Syarat umum, panjang komentar minimal 10 kata. Komentar bersifat positif atau kritik yang membangun. Komentar tidak mengandung kata-kata yang menyinggung sara. Syarat khusus, komentar dukungan ke Anies Baswedan, good banner atau gubernur yang mengayomi, dan lain-lain. Bebas, yang penting dukungan positif dan minimal 10 kata. Pengerahan buzzer-buzzer buat komen-komen positif di akun IG @Anies Baswedan. Tiap komen dibayar Rp1.000, kata Guntur Romli dalam unggahannya di akun Twitternya pada Minggu 7 November 2021. Hingga Selasa 9 November, cuitan Guntur Romli sudah mendapat lebih dari 1.000 like dari netizen. Diposting ulang lebih dari 584 kali, serta mendapat 141 tanggapan. Sementara pakar media sosial Ismail Fahmi turut mengomentari cuitan Guntur Romli. Ia menganggap pola kampanye buzzer seperti yang diungkap Guntur Romli itu cukup menarik. Mas Guntur Romli, maaf mau tanya, pola ini menarik. Itu situs layanan apa ya? Ada URL lengkap untuk dapat halaman tersebut yang bisa saya lihat? Tanya Ismail Fahmi pada Selasa 9 November. Bisa nggak seseorang pasang iklan untuk IG orang lain? Bagaimana bisa yakin dan lihat bukti kalau yang bikin iklan itu timnya Anies, bukan siapapun? Tandas Ismail Fahmi. Sementara terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa pihaknya tak berniat menggunakan buzzer atau pendengung di media sosial. Dia yakin masyarakat bisa melihat sendiri kinerja baik Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tanpa gembar-gembor para pendengung di media sosial. Kita nggak perlu rekrut buzzer atau influencer. Nggak perlulah. Kami di Pemprov, Pak Gubernur, saya yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, kata Riza saat dihubungi cnnindonesia.com pada Selasa 23 Februari lalu. Riza merasa dirinya maupun Anies Baswedan dan Pemprov tak pernah berpikir untuk merekrut buzzer. Menurutnya, seluruh kebijakan di Jakarta mudah tersampaikan dengan baik lewat akun-akun media sosial resmi milik Pemprov DKI. Kebijakan kami disosialisasikan melalui media sosial yang kami miliki. Kami, Pemprov DKI, memiliki sarana dan prasarana terkait sosialisasi berbagai kebijakan dan keputusan. Tidak perlu pakai buzzer, ungkapnya. Lagi pula, menurut politikus Partai Gerindra itu, masyarakat akan mendukung setiap kebijakan yang ada tanpa perlu kerja-kerja buzzer di media sosial jika Pemprov DKI Jakarta sudah bekerja dengan optimal. Riza juga menyebut jika selama ini Anies Baswedan tak memiliki buzzer di media sosial,
Menurutnya, kinerja baik Anies Baswedan selama ini mendapat pengakuan warga tanpa perlu kehadiran dari para pendengung. Pak Anies sejauh yang saya tahu tidak menggunakan buzzer. Dia apa adanya aja, populer karena kebijakannya yang pro rakyat, dikenal karena keputusannya, kebijakannya membela rakyat, ungkap Riza Patria. Anies Baswedan dihadang, pertanda elit politik memang jahat. Jokowilah penyebabnya, terus menumpuk banyak masalah tanpa solusi. Para elit pun hanya diam manut saja. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan kebusukan. Ditulis oleh Asy'ari Usman. Kalau perilaku elit politik tetap seperti sekarang ini, Indonesia tak bakalan bisa keluar dari krisis multidimensi. Apalagi bermimpi mau menjadi negara maju. Tidak mungkin. Bangsa ini akan terpuruk terus. Elit politik sudah melihat dengan terang benderang bahwa Jokowilah yang menjadi penyebab berbagai krisis yang sedang terjadi saat ini. Tak mungkin mereka tidak tahu, kecuali memang tak mau tahu. Mereka pasti paham bahwa Jokowi terus menumpuk problem tanpa solusi yang tepat. Anehnya, elit politik tetap setia pada kepemimpinan yang amburadul itu. Bahkan mereka menunjukkan keinginan untuk melanjutkan era Jokowi, melanjutkan inkompetensi, melanjutkan disorientasi, melanjutkan malapetaka yang menimpa bangsa dan negara ini. Keinginan untuk melanjutkan keamburadulan Jokowi itu terlihat dari sikap membebek yang diperlihatkan oleh sebagian besar politisi senior. Mereka mendukung skenario yang bertujuan untuk mencegah figur yang mampu membangkitkan Indonesia. Mereka tak suka Anies Baswedan menjadi presiden. Sebaliknya, Indonesia memerlukan Anies. Celakanya, taktik-taktik busuk untuk merintangi Anies Baswedan disokong habis oleh elit politik senior. Hanya segelintir yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia. Bermacam-macam taktik mereka jalankan untuk menghadang gubernur yang telah menunjukkan kapabilitas, kapasitas dan integritas itu. Ada taktik mengkooptasi parpol-parpol bejat ke dalam koalisi penguasa. Ada taktik pilkada serentak yang diundurkan. Ada taktik penunjukan pegawai negeri, polisi dan tentara sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang habis masa jabatan tetapi pilkadanya diundur. Taktik PLT ini akan digunakan untuk mengendalikan hasil pilkada 2024 di ratusan kabupaten atau kota dan provinsi.